Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dielvendra, NIM 1914080047. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen bab 1. Yang pertama ada kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Secara umum, kriteria judul yang baik adalah yang pertama mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua, belum banyak diteliti orang lain. Yang ketiga, diungkapkan dalam kalimat yang simpel. Yang keempat, menunjukkan problematika yang terkandung di dalam tema yang akan diteliti. Yang kelima, dibuat dengan kalimat ganda. Contohnya, penelitian eksperimen dengan judul pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet nodium yang bergerak di dalam pipa amonium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Yang kedua, pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pertama, pengertian masalah. Secara sederhana, masalah memiliki makna ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu terjadi antara harapan atau keinginan dan kenyataan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan yang akan sesuatu yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, kriteria masalah yang baik. Peneliti hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, baru untuk menghindari adanya duplikasi. Yang kedua, nilai manfaatnya bagi bidang kajian pendidikan. Yang ketiga, menarik dan menantang secara intelektual. Yang keempat, latihan serta kualifikasi personal. Yang kelima, tersedianya data dan metode. Yang keenam, alat khusus dan kondisi kerja. Yang ketujuh, tersedianya sponsor dan kerjasama administratif. Yang kedelapan, biaya dan hasil. Yang sembilan adalah waktu. Yang ketiga, sumber masalah. Sumber masalah dalam bab 1 yaitu observasi terhadap praktek pendidikan, deduksi dari teori, kepustakaan tentang hasil penelitian, masalah sosial, situasi praktis, dan pertemuan ilmiah. Yang keempat, menentukan masalah. Dalam menentukan masalah, ada baiknya sebagai berikut. Yang pertama, masalah sebaiknya merumuskan setidak-tidaknya 2 variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, masalah harus diuji dengan menggunakan metode empiris. Masalah tidak boleh mempresentasikan masalah posisi moral dan etika. Yang C, dasar-dasar dalam menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama, aspek normatif adalah kondisi di mana yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Yang kedua, aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena perbedaan dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Yang ketiga, aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut dengan gap atau ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. D. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Masalah yang harus diungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dalam mengidentifikasi masalah yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada esensial, ada urgen, dan masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah perlu disusun untuk menghindari kesalahan dalam memahami konteks penelitian.
Batasan masalah meliputi objek penelitian, subjek penelitian, variabel, responden, tempat penelitian, dan waktu. Contohnya, penelitian PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Student Teams Achievement Division atau disebut dengan STAD. Pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Yang contoh kedua, penelitian eksperimen dengan judul Pengukuran Koefisien Riemann magnetik pada magnet noedium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Analisis. Objek penelitian pengukuran koefisien Riemann magnet pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa. Subjek penelitiannya, jadi batasan masalahnya belum lengkap. F. Rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Masalah deskriptif, masalah asosiatif, dan masalah komparatif. Pertama, masalah deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih permasalahan. Yang kedua, permasalahan komparatif. Yang ketiga, permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, penelitian eksperimen dengan judul pengukuran koefisien Riemann magnet pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan harus lugas dan jelas. Karakteristiknya yaitu spesifikasi, terbatas, dapat diukur, dan dapat dikoreksi. Contohnya, penelitian eksperimen. Untuk mengetahui perbedaan nilai koefisien Riemann magnet pada pipa aluminium dengan magnet bergerak dan pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detektor atau video. F. Manfaat dan kegunaan penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak pencapaian tujuan. Terdapat 2 kategori. Yang pertama, tujuan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah institusi di lokasi penelitian, pemegang kebijakan dan pelaksanaan program untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan atau program. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pihak lain yang terkait, misalnya produsen, konsumen, ataupun masyarakat. Sebagai contoh, deskripsi manfaat penelitian yang salah. Bermanfaat bagi referensi dalam dunia akademik. Yang selanjutnya, mempermudah instansi atau lembaga A melakukan pekerjaan administrasi, memenuhi syarat penyelesaian studi penulis. Penulisan manfaat yang benar adalah dengan cara merujuk kepada tujuan penelitian yang menyajikan hasil dari penelitian, bukan manfaat penulisan skripsi. Contohnya, penelitian konkuren, konkuren. Pertama, manfaat teoritis. Bagi peneliti lain untuk dunia pendidikan. Manfaat praktis bagi guru, peserta didik, sumbangan penelitian, atau peneliti. J. Menjabarkan spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian R&D ini merupakan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA maupun MA. Tujuannya mempermudah siswa SMA atau MA dalam melaksanakan pembelajaran fisika dengan menggunakan Android sebagai media utama. Kelebihannya,
dapat mempermudah siswa SMA atau MA dalam mempelajari materi, usaha, dan energi karena lebih praktis hanya dengan menggunakan Android. K. Asumsi dan keterbatasan penelitian R&D beserta contohnya. Asumsi adalah suatu anggapan atau praduga sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, serta membutuhkan pembuktian. Contoh asumsi. Pada proses pembelajaran, perlu sebuah komponen pendukung seperti media pembelajaran agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Buktinya, pendapat ahli menurut Hajar AH pada tahun 2009, media pembelajaran merupakan alat yang menyampaikan pesan dari guru ke siswa yang bertujuan untuk merangsang siswa untuk berpikir. Keterbatasan penelitian menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Pertama, keterbatasan ruang lingkup yang terpaksa dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena faktor logistik. Yang kedua, keterbatasan penelitian berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mencari data yang diinginkan. Contohnya, satu, penelitian hanya sampai kepada perancang media pembelajaran berbasis Android untuk materi usaha dan energi saja. Yang kedua, permasalahan hanya terbatas pada pengembangan, kelayakan, kepraktisan, serta keefektifan media pembelajaran pada materi usaha dan energi saja. L. Definisi operasional. Definisi operasional adalah batasan pengertian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Contohnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely didefinisikan kembali berdasarkan kesimpulan. Jadi, media pembelajaran adalah sebagai suatu macam cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dapat tersampaikan kepada penerima informasi dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknologi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.